Yo, hello guys, pada hari ini admin akan melanjutkan alur cerita dari Donghua Jimoren part keempat. Tapi sebelum itu, tak bosan-bosan Mimin mengingatkan kepada kalian untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menerima updatean video terbaru dari Mimin. Oke, tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Di awal episode dapat terlihat Luan-Luan yang sedang menyusuri segala penjuru pada terowongan tempat rumah tersebut. Hingga terbitlah Xiaotian yang langsung menghalangi pergerakan dari Luan-Luan. Setelah itu dengan salah psikopat tanpa berbasa-basi, Luan-Luan langsung mencoba untuk menyerang Xiaotian. Wei, 我同意把身体给你。 Tapi sebelum hal itu terjadi, Xiaotian mengatakan kalau ia akan menyerahkan tubuhnya apabila Nona Xiaoqian pergi dengan selamat atau dapat diselamatkan. Karena mendengar hal tersebut, Luan-Luan salah kegeeran kalau Xiaotian itu berbicara kepadanya. Sembari Luan-Luan juga berkata kalian itu tak punya hak untuk memberikan penawaran kepada Luan-Luan. Ya, padahal dapat kita ketahui nih, Xiaotian di sini sedang berbicara atau membuat perjanjian dengan Bang Titan. Yang dimana Bang Titan pada saat ini berada tepat di belakang Luan-Luan. Setelah itu Bang Titan dalam wujud cairnya langsung menghentam Luan-Luan hingga membuat Luan-Luan terhempas dan tak berdaya. Kemudian dengan badan besar tubuhku diiringi dengan kepercayaan diri yang kuat, Bang Titan kini langsung menyerang Luan-Luan dengan sangat agresif. 放肆！好厉害！居然一只手就能把柳月月打得手忙脚乱。等等，不对，无聊，赶紧结束吧。 Tapi pada detik-detik terakhir itu Luan-Luan ternyata berhasil melubangi leher Bang Titan. Hingga karena ini membuat Luan-Luan terlepas dari cengkraman Bang Titan. Namun jangan senang dulu di kau Luan-Luan. Dikarenakan nih Bang Titan ternyata baik-baik saja. Malah sekarang Luan-Luan lah yang sedang dalam ambang kematiannya. Hingga pada akhirnya setelah waktu pertarungan yang tak begitu panjang, Luan-Luan pun mati di cengkraman Bang Titan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. 姐付出了那么多。 Setelah itu dengan muka yang tampan dan rupawan, Bang Titan kini langsung mendekati tubuh Xiaotian. Ya, kita positif thinking aja ya cuy, mungkin Bang Titan ini lagi kesepian. Beralih scene dapat terlihat pula nih Bang Joker dan Bang Troll yang sedang beristirahat di sebuah tempat diiringi dengan ngudut di tempat itu. Tapi di sela-sela waktu ngudut Bang Joker nih, datanglah seekor tikus yang bak jelmaan tikus Jerry, yang dimana tikus itu langsung menjelek Bang Joker hingga membuat Bang Joker naik darah tinggi. 送你坐飞机！哎呀！嘿嘿，这回抓住你了！哎呀！ Tapi tak disangka-sangka untuk membalas dendam karena telah dicangkram oleh Bang Joker, tikus itu langsung memanggil gerombolan temannya untuk menyerang Bang Joker. Yang hal ini membuat Bang Joker terbaring dan tak berdaya. Dikarenakan Bang Joker yang solo sedang melawan everybody. Tapi tak disangka di sisi lain tempat itu ada gerombolan atau pasukan nyamuk alfa. Yang dimana pasukan nyamuk itu langsung menyerang mereka berdua. Tapi dengan salah liciknya Bang Joker meninggalkan Bang Troll sendiri agar Bang Joker dapat menyelamatkan dirinya. Namun ternyata usaha Bang Joker itu sia-sia. Dikarenakan sekarang nyamuk alfa telah tiba di tubuh Bang Joker dan langsung menyerap darah Bang Joker hingga membuat Bang Joker mati di tempat itu.
Beralih scene kembali dapat terlihat Nona Xiaoqian yang sedang bersusah payah merangkak dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari Xiaotian. Dikarenakan Nona Xiaoqian sangat mengkhawatirkan keadaan dari Xiaotian. Tapi sesudah mereka bertemu bukannya terjadi drama percintaan bahas sinetron Indosiar, malahan kini Nona Xiaoqian langsung pingsan di tempat itu juga. Dan tak menyia-nyiakan kesempatan dengan mode iblisnya, Bang Titan kini langsung menghasut atau merayu Xiaotian agar ia menyerahkan tubuhnya. Dengan iming-iming jika Xiaotian menyerahkan tubuhnya kepada Bang Titan, maka Bang Titan akan membawa Nona Xiaoqian pergi dan menyelamatkannya. Dikarenakan tak ada pilihan lain, pada akhirnya Xiaotian pun menyetujui tawaran dari Bang Titan. Dan proses penggabungan dua tubuh pun dimulai. Ya walaupun caranya itu agak sedikit aneh ya cuy. Tapi ternyata dapat kita dengar Bang Titan tidak akan menepati janjinya untuk menyelamatkan Nona Xiaoqian. Dikarenakan setelah proses penggabungan ini selesai, maka Bang Titan akan menjadikan Nona Xiaoqian sebagai hidangan penutup atau makanan penutupnya. Kita beralih sisi dapat lihat pula sang profesor yang salah terkejut dikarenakan ia baru mengetahui ternyata Xiaoqian itu ialah seorang monster yang sangat berbahaya. Lanjut beralih sisi kembali, pada saat penggabungan dua tubuh itu hampir selesai, untung saja nih tibalah kapten kriminal bertopeng yang langsung menolong Xiaotian dengan memotong kepala Bang Titan. Dan pada akhirnya dapat kita ketahui pula nih ternyata identitas dari ketua bertopeng yang sebenarnya ialah orang yang menyelamatkan atau om-om yang menyelamatkan Xiaotian pada part sebelumnya, tepatnya itu di part kedua. Setelahnya nih pertarungan Epical Glory mempertaruhkan gengsi pun tak terelakkan. 克星，就凭你！还不够资格！你跟奴隶一样卑贱，我该把你扔到城。 Tapi dapat terlihat pertarungan ini sangat tak imbang ya cuy, dikarenakan Bang Titan ini tubuhnya itu seperti sebuah karet. Apalagi Bang Titan itu tak bisa terluka dan bisa meregenerasi tubuhnya dengan begitu cepat. Kemudian Bang Titan menceritakan tentang pembunuhan-pembunuhan sadisnya kepada orang lain di masa lalunya atau di kehidupan masa lalunya. Yang karena mendalar tersebut, pada akhirnya Xiaotian pun menyadari identitas dari Bang Titan yang sebenarnya ialah Kaisar Zhou dari benua Dixin. Setelah itu kita mendapatkan info dari Bang Titan, ternyata apabila ada orang yang memakai cincin dari Kaisar Zhou, maka orang itu akan menjadi persembahan dari kebangkitan Raja Zhou. Jadi dapat kita simpulkan nih, pada saat di pertarungan Muye sebelumnya, Raja Zhou itu tidaklah mati dan ia menyegel tubuhnya dalam sebuah cincin. Jadi dapat kita artikan pula Raja Zhou ini seperti seorang mumi. Kemudian tanpa berbasa-basi, kini Xiaotian dan om-om berpisau itu mencoba untuk memberikan serangan tipis-tipis mereka kepada Raja Zhou. 说话不算数，活该你亡国，跟你拼了！野州。 Tapi di sini dengan salah mudah Xiaotian dapat ditangkap kembali oleh Bang Titan. Alhasil pertarungan mekanik antara om-om berpisau dan Bang Titan pun tak terelakkan. Dapat terlihat pula nih, walaupun om-om berpisau itu hanyalah manusia biasa, tapi ia dapat melawan bahkan mengimbangi Raja Zhou yang merupakan mumi. Bahkan hingga membuat Raja Zhou terpojok seketika. 长得越快，看得越多。想死，我成全你。 Terlihat pula nih Xiaotian sangat terkejut dikarenakan om-om itu sangat kuat hingga dapat mengimbangi iblis kuno seperti Raja Zhou.
Di sisi lain dapat terlihat pula kini Nona Jiang telah tersadar dari pingsannya. Ya walaupun Nona Jiang sekarang ini dalam kondisi tubuh yang terborgol. Dikarenakan kini sang profesor berniat untuk membedah tubuh Nona Jiang. Atau dapat kita simpulkan pula profesor ini mencoba untuk bereksperimen kepada tubuh Nona Jiang. Tapi untuk saja dengan salah refleks Nona Jiang berhasil menendang organ vital sang profesor. Hingga hal ini membuat sang profesor mati kutu sesaat. Dan hal ini membuat pula sang profesor tak bisa mengendalikan tubuhnya. 张大人的实验室，你这是要造反！ Alhasil tanpa sengaja nih profesor memecahkan objek eksperimen yang berada di sampingnya, yaitu sebuah tangan tapi memiliki kepintaran di atas rata-rata. Dan tangan itu langsung mengaktifkan semua jebakan-jebakan dalam ruangan laboratorium milik profesor. 要死了，要死了！不要啊！这长得胖也是优点啊。 Alhasil kanal tersebut kemarahan profesor pun makin menjadi-jadi. Hingga tanpa sengaja sang profesor mengaktifkan sebuah tombol yang dimana tombol itu berguna untuk menghancurkan ruang laboratorium milik profesor. Dan penghancuran itu akan berlangsung secara otomatis. Setelahnya sang profesor kini mencoba untuk melarikan diri dari tempat tersebut dan menyelamatkan dirinya. Sementara untuk Nona Jiang dan orang-orang lain di sana, kalian pasti akan mati di tempat ini. Di sisi lain dapat terlihat pula om-om bertopeng atau om-om berpisau kini telah diambang kematiannya. Karena stamina dari om-om berpisau telah habis melawan Bang Titan. Tapi tak tinggal diam dan untung saja Xiao Tian kini berhasil menghentikan hal tersebut dikarenakan sekarang Xiao Tian ternyata juga bisa mengeluarkan kekuatan sama seperti Bang Titan. Dan karena hal tersebut kini Xiao Tian dan Bang Titan pun melakukan tarik-menarik untuk memakan jiwa satu sama lain. Tapi tak disangka nih Xiao Tian lah pemenangnya. Yang hal ini membuat tubuh dari Bang Titan meleleh menjadi cairan kembali. 怎么回事？你注定属于我，我终将再次。 Pada akhirnya kini Xiao Tian mengetahui atau menyadari ia mendapatkan kekuatan absolut itu dikarenakan Xiao Tian merasa terancam, yang membuat cincin di tangan Xiao Tian bersinar. Setelah itu tanpa memperbanyak berbasa-basi, kini om-om berpisau dan Xiao Tian pun mencoba untuk pergi dari tempat itu. Dan tiba-tiba terjunlah Nona Jiang menghentam tubuh Xiao Tian. Setelahnya om-om berpisau yang menyadari kalau Nona Jiang itu adalah sejenis mutan atau sejenis mumi, ia pun berencana untuk membunuh Nona Jiang. Dan pertarungan tipis-tipis antara om-om berpisau dan Nona Jiang pun dimulai. Tapi untuk saja di tengah pertarungan itu, Xiao Tian melerai pertarungan antara mereka berdua. Dengan Xiao Tian berkata kepada om-om berpisau kalau Nona Jiang itu tidak jahat. Buktinya saja nih, lihatlah pergelangan tangan dan kaki Nona Jiang. Mana mungkin kalau Nona Jiang itu bersekongkol dengan orang di tempat ini, ia akan ditangkap. Apalagi yang mengajak mereka semua ke tempat ini bukanlah Nona Jiang, tetapi mereka sendiri yang mengikuti Nona Jiang. Jadi semua ini bukanlah kesalahan dari Nona Jiang. Setelah itu Nona Jiang mengabarkan kepada mereka berdua bahwa sang profesor telah mengaktifkan tombol otomatis untuk menghancurkan tempat ini. Jadi lebih baik kita semua pergi dari tempat tersebut. Sementara untuk Nona Xiaoqian, Nona Jiang salah yakin bahwa Nona Xiaoqian itu berada di tempat yang aman. Dan mereka pun kini melanjutkan perjalanan mereka untuk keluar dari tempat itu. Tapi mereka semua baru menyadari nih kalau di depan mereka itu ada bom landmine.